Ayat-ayat yang membicarakan tentang puasa itu yang paling spesifik ada di juz 2 surah Al-Baqarah dari ayat 183 sampai 187. Banyak ajaran Al-Quran yang tidak sesuai dengan pikiran manusia. Banyak juga ajaran Al-Quran yang tidak sesuai dengan nurani manusia, kecuali nurani yang sangat bersih. Dan orang yang puasanya berhasil, tidak dia serahkan keputusan dalam hidupnya kepada pikirannya, tidak diserahkannya kepada hatinya, tidak juga diserahkannya kepada lingkungan kehidupannya, tapi dia serahkan kepada keputusan-keputusan Al-Quran. Kalau ada dugaan orang yang mengamalkan Al-Quran hidupnya pasti enak, itu keliru. Itu keliru. Nabi Muhammad SAW, orang yang paling dekat dengan Al-Quran, hidupnya tidak senang, tapi dia bisa menghadapi masalah. Orang yang berpuasa itu sebenarnya berusaha meneladani Tuhan. At-takhalluq bi akhlaqir rahman, berakhlak dengan akhlaknya Tuhan. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah ayyuhal mu'minun faqad fazal muttaqun. Faqala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kembali kita haturkan alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah. Mari berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan melalui bulan, hari dan tempat yang mulia ini, khotib kembali wasiatkan takwa kepada kita semua. Imtithalu anil awamir wajtinabu nawahi. Saudara-saudara jamaah Jumat, shaimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah kita pada siang ini adalah tanda orang yang puasanya berhasil. Tanda orang yang puasanya berhasil. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kalau kita buka lembaran-lembaran Al-Quran, ayat-ayat yang membicarakan tentang puasa itu yang paling spesifik ada di juz 2 surah Al-Baqarah dari ayat 183 sampai 187. Kalau kita buka kitab-kitab tafsir yang ribuan jilid, kita akan temukan uraian para pakar yang sangat indah dan luar biasa. Bagaimana menceritakan, menafsirkan ayat-ayat dari surah Al-Baqarah 183 sampai 187. Dalam kesempatan ini, mari kita lihat kata-kata kunci yang digunakan Al-Quran untuk kita kaitkan dengan ciri orang yang puasanya berhasil. Di ayat 183 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Di ujung ayat itu dia sebut la'allakum tattaqun. Tujuan puasa itu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Takwa bukan bahasa yang abstrak, bukan kata yang tidak bisa diterjemahkan. Takwa terambil dari akar kata, artinya menghindar. Itu sebabnya doa yang diperkenalkan Al-Quran ada ucapan waqina azabannar.
Artinya itu hindarkan. Kata wakina dengan takwa satu akar kata. Artinya menghindar. Jadi orang yang puasanya berhasil, orang yang berhasil memindahkan, menghindarkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang buruk, pindah kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Siapa yang paling tahu itu? Tentu diri kita masing-masing. Kita lihat 11 bulan yang lalu, mana yang paling dominan dalam hidup kita. Kalau lebih banyak keburukan dan lebih sedikit kebaikan, tiba-tiba di bulan Ramadan dia berubah. Lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya, puasanya berhasil. La'allakum tattaqun. Setiap manusia bisa menghindar dari yang buruk, pindah kepada yang baik, puasanya berhasil. Mulai dari yang kecil-kecil. Kalau selama ini di bulan Ramadan dia tidur setelah sholat subuh, di dalam Ramadan dia bangun sebelum subuh dan tidak tidur setelah sholat subuh. Kalau dulu di Ramadan tahun yang lalu dia setelah makan sahur tidur. Bulan ini, tahun ini dia tidak tidur. Berarti dia menghindar dari keburukannya di tahun lalu, pindah kepada kebaikannya di tahun ini. Dia disebut dengan takwa. Puasanya berhasil. Kalau di luar Ramadan, dia melakukan hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Seperti menggibah, menggunjing, suka berbohong, korupsi di tempat pekerjaan. Korupsi waktu, korupsi uang. Di bulan Ramadan, dia hindarkan itu semua. Dan berhasil dia giring dirinya, pindah dari keburukan itu. Ciri orang yang puasanya berhasil. La'allakum tattaqun. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat diri kita masing-masing. Tidak ada yang paling tahu itu, kecuali kita. Mana yang lebih banyak yang kita lakukan selama Ramadan, yang kita jalani, sudah di 10 malam yang kedua. 10 yang kedua dan sebentar lagi masuk yang ketiga. Mana yang lebih banyak, yang dominan dalam hidup kita. Mari kita baca, introspeksi. Itu maksud salah satu hadis yang populer, yang disampaikan oleh para da'i, para ustadz mubalik kita. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban. Dengan penuh iman dan ihtisab. Menghitung-hitung diri kita. Introspeksi, mana yang lebih banyak. Kalau kita yakin bahwa kebaikan yang kita lakukan sudah lebih banyak, maka insya Allah puasa kita adalah puasa yang berhasil. Saudara-saudara yang dirahmati Allah. Tapi jangan pernah bangga dengan itu. Jangan pernah bangga. Semua yang kita lakukan itu lebih bagus kita anggap dia belum sempurna daripada kita anggap sudah sempurna, supaya kita terus memperbaiki diri. Semua yang kita lakukan itu tidak ada manfaatnya. Semua ilmu yang kita dapat tidak berguna kecuali dengan niat yang baik. Begitu juga amalan yang kita duga itu sudah benar. Kita masih punya peluang untuk memperbaikinya di masa yang akan datang. Memang manusia ini manusia yang serba salah. Kalau dia banyak melakukan kebaikan, bisa jadi dia jatuh kepada kesalahan yang lain. Dia akan bangga dengan itu. Dan kalau dia sedikit berbuat kebaikan, pasti lebih salah lagi. Begitulah manusia. Dalam bahasa-bahasa filsafat disebut sebagai makhluk yang terkutuk untuk selalu berbuat kesalahan. Sebab itu saudara-saudara, mari introspeksi terus. Mari berjuang. Bertakwa. Menghindarkan diri dari yang buruk, pindah kepada yang baik. Ini yang pertama, ciri orang yang puasanya berhasil. Kemudian kita cari lagi kata kunci yang lain dari surah Al-Baqarah 183 sampai 187 tadi. Dia sebut Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Orang yang puasanya berhasil, hidupnya semakin dekat dengan Al-Qur'an. Bukan semakin dekat dengan pikirannya yang sering keliru. Bukan semakin dekat dengan perasaannya yang sering emosi, tidak bisa dikontrol. Banyak ajaran Al-Quran yang tidak sesuai dengan pikiran manusia. Banyak juga ajaran Al-Quran yang tidak sesuai dengan nurani manusia. Kecuali nurani yang sangat bersih.
Dan orang yang puasanya berhasil, tidak dia serahkan keputusan dalam hidupnya kepada pikirannya, tidak diserahkannya kepada hatinya, tidak juga diserahkannya kepada lingkungan kehidupannya, tapi dia serahkan kepada keputusan-keputusan Al-Quran. Kalau Al-Quran mengatakan, Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa, kami turunkan kepadamu Al-Quran, wahai Muhammad, dan juga kepada umatmu, litashqa, bukan untuk memberatkanmu. Dengan ayat itu dia percaya bahwa sholat 5 waktu, biarpun dia anggap itu menyulitkan dalam dirinya, dia harus dekat dengan itu. Karena dia percaya Al-Quran diturunkan bukan litashqa, bukan untuk memberatkan. Dia hilangkan itu kebiasaan buruk yang selama ini. Demi rapat dan bekerja, tinggal sholat. Karena dia yakin ketika Tuhan mengatakan, Aqimus sholah, laksanakan sholat, pasti itu yang terbaik. Karena itu perintah dari Al-Quran. Bukan perintah dari pikiran. Bukan perintah dari hati. Kurang lebih 50 kali kata Quran disebut, diteliti oleh pakar kosakata Al-Quran, Muhammad Fuad Abdul Baqi. 2 ajarannya itu. 1 bisa menyenangkan manusia, 1 tidak menyenangkan manusia. Dan 2-2 itu, orang yang puasanya berhasil, dia ikuti. Agaknya, itu sebabnya mengapa dalam Al-Quran disebut, Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Al-Quran itu kami turunkan dengan hak, dan dia turun dengan hak. Kemudian dia sebut di ujung ayat itu di surah Al-Isra juz ke-15, "Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira." Kami mengutusmu Muhammad yang membawa Al-Qur'an ini, tugasmu 2. Mubasysyiran, menyenang-nyenangkan orang, wa nadhira, dan menakut-nakuti orang, memberi peringatan. Jadi saudara-saudara, kalau ada dugaan orang yang mengamalkan Al-Quran, hidupnya pasti enak. Itu keliru itu. Keliru. Nabi Muhammad SAW, orang yang paling dekat dengan Al-Quran, hidupnya tidak senang. Tapi, dia bisa menghadapi masalah. Orang yang puasanya berhasil, dia bisa menghadapi masalah. Dia bisa menghadapi kesusahan dalam hidup yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan nazir, peringatan-peringatan. Kenapa manusia harus diberikan kabar gembira dan diberikan kabar buruk? Karena manusia ini makhluk yang aneh. Kalau dia selalu diiming-imingi dengan kesenangan, dia akan lupa. Dan kalau dia ditakut-takuti setiap hari, dia akan putus asa. Cara yang benar yang ditempuh Al-Quran, yang sebagian ajarannya menyenangkan manusia, yang sebagian ajarannya tidak cocok di pikiran manusia, tapi itu yang benar. Nah, saudara-saudara, dari dulu pakar-pakar Al-Quran membedakan orang yang menyerahkan kebenaran kepada pikirannya, yang disebut dengan aliran Mu'tazilah, dan menyerahkan keputusan kepada Al-Quran, yang disebut dengan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita yang hidup ini nampaknya lebih tepat kita serahkan seluruh keputusan dalam hidup ini kepada Al-Quran. Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Baca itu Al-Quran, telaah, dekati dia. Karena dia nanti ketika kamu dapat masalah di akhirat, syafi'an li ashabih, dia datang memberikan syafaat. Syafaat artinya menggenapkan. Kalau pahala saudara-saudara ganjil, umpamanya pahalanya 7, kurang 1 lagi supaya masuk surga. Al-Quran datang menjadikan pahala itu 8, sehingga kita selamat. Yang dimaksud dengan syafaat, menggenapkan yang ganjil. Dalam Al-Quran disebut, wasyaf'i wal watr, yang genap dan yang ganjil. Nah, saudara-saudara, yang puasanya berhasil, dia siap mengamalkan Al-Quran, baik yang dianggapnya susah, dia hadapi itu. Apalagi yang dianggapnya tenang, dia hadapi itu tanpa dia terlena. Karena manusia juga, di dalam berbagai ayat Al-Quran disebut, dia akan lebih dekat kepada Tuhan ketika hidupnya susah. Dan dia semakin jauh dari Tuhan ketika hidupnya senang.
Manusia adalah makhluk yang serba salah. Dan solusinya hanya Al-Quran yang mengajarkan mubasysyiran wa nadhira. Nah, saudara-saudara, semakin banyak tantangan hidup yang kita hadapi 11 bulan ke depan setelah Ramadan ini lepas. Tantangan yang menyenangkan, tantangan yang menyusahkan kalau bisa kita hadapi, berarti puasa kita berhasil. Kalau nanti di depan dihadapkan kepada dua pilihan, antara bisa mencuri uang dan tidak bisa mencuri uang, korupsi, dia selamatkan dirinya dari situ, tidak termakan oleh rayuan itu, maka puasanya berhasil. Karena dia berhasil mengamalkan ayat Al-Quran yang menyuruh as-sabirin, untuk menahan diri. Ini ciri orang yang puasanya yang berhasil, dia siap mengamalkan Al-Quran, baik yang cocok dengan dirinya maupun yang tidak cocok dengan diri. Dan yang terakhir, saudara-saudara, masih dalam rangkaian ayat itu, orang yang puasanya berhasil itu walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Bersyukur dalam hidup. Syukur artinya menggunakan semua pemberian Tuhan sesuai dengan tujuan pemberiannya. Sekali lagi, syukur artinya menggunakan semua pemberian Tuhan sesuai dengan tujuan pemberiannya. Tujuan semua yang dipisik di akal, di hati Bapak dikasih, liya'budun, ujung aktivitasnya harus sesuai dengan aturan Tuhan. Biarpun lidahnya diam, kalau kakinya melangkah ke masjid, dia disebut dengan hamba yang syukur. Karena dia fungsikan kaki itu sesuai dengan tujuan pemberiannya. Biarpun lidahnya mengucapkan 1000 kali syukur, syukur, alhamdulillah. Tapi kakinya melangkah ke tempat zina, dia disebut dengan kufur. Karena tidak memfungsikan kakinya ke tempat yang sesuai dengan tujuannya, dan memfungsikan lidahnya biarpun sesuai dengan tujuannya. Perangkat manusia di dalam kajian filsafat ada 3. Hatinya, pikirannya, dan fisiknya. Kalau yang 3 itu berhasil dia arahkan, yang ujung aktivitasnya sesuai dengan aturan Tuhan, dia disebut dengan abdun syakur. Hamba yang menyesuaikan dirinya dengan aturan Tuhan. Nah, saudara-saudara, orang yang berpuasa itu sebenarnya berusaha meneladani Tuhan. At-takhalluq bi akhlaqir rahman, berakhlak dengan akhlaknya Tuhan. Dan itu terlihat di Asmaul Husna, sifat-sifat Tuhan yang baik. Mudah-mudahan puasa yang kita jalani ini, Ramadan yang sedang kita alami ini, bisa mengasah kita menjadi manusia yang bisa memfungsikan semua pemberian Tuhan ini sesuai dengan tujuan pemberian. Jangan menyimpang. Jangan menyimpang. Dikasih pikiran yang cerdas, digunakan mencuri uang rakyat 9 triliun. Kufur. Kufur nikmat. Tidak dia gunakan akal yang cerdas itu untuk memetakan masalah manusia, kemudian mencari solusinya. Kufur nikmat. Saudara-saudara diberikan waktu yang luang untuk bisa bekerja, tapi digunakan untuk tidur sehingga anak tidak sekolah, tidak punya dana untuk menyekolahkan anak. Kufur nikmat. Hamka sering menyebutkan salah satu bentuk penindasan kepada badan itu beristirahat sebelum lelah. Mari bekerja, saudara-saudara. Salah satu sumber kemiskinan kita, umat Islam ini khususnya di dunia ini, adalah tidak bersyukur, tidak memfungsikan akal dengan maksimal, tidak memfungsikan hati dengan maksimal, tidak memfungsikan fisik dengan maksimal untuk bekerja. Mudah-mudahan Ramadan ini mengasah kita semua menjadi hamba-hamba yang bersyukur, yang menggunakan pemberian Tuhan secara maksimal sesuai dengan tujuan pemberiannya. Saudara-saudara jamaah Jumat, shaimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 ciri orang yang puasanya berhasil. Yang pertama, bisa menghindarkan dirinya dari yang buruk-buruk, pindah kepada yang baik-baik. Bahasa Al-Quran, tattaqun, bertakwa. Ciri yang kedua, orang yang puasanya berhasil, dia bisa lebih dekat dengan Al-Quran. Dia siap mengamalkan Al-Quran, baik yang cocok dengan dirinya maupun yang tidak cocok dengan dirinya.
Karena banyak yang dibencinya, itu yang baik untuknya. Banyak yang disukainya, tak baik untuknya. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan yang terakhir, ciri orang yang puas saja berhasil, dia fungsikan semua pemberian Tuhan, mulai dari pikirannya, hatinya sampai fisiknya, liya'budun, ujung aktivitasnya ibadah kepada Tuhan, tidak lari dari rel yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berhasil ditempa oleh Ramadan dan asyam yang kita jalani saat ini. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim.